Pak Sunarko, Anda punya kumis tebal, Anda pikir kami takut? Ya, kami nggak pernah takut kumis tebal Anda tuh. Kami lawan Anda ya. Gibran itu disahkan, ditetapkan secara konstitusi. Si monyet ini dari dulu ya selalu jual mulut. Dia bicara di mana-mana, isi otaknya nggak dibawa ya. Cuma mulut muncungnya tok yang dibawain ya. Ya. Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang kalian pemilih Prabowo Subianto tidak sama. Kami pun tidak tinggal diam sebagai oposisi. Kalau ada yang menghina tentara, TNI, prajurit, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, tidak kami biarkan. Kenapa? Beliau semua ini lahir dari kami rakyat. Dan beliau tidak sendirian. Kamu ingin menghadapi sesama rakyat kan? Ayo. Kemarin kamu live saya minta naik, tapi kamu tidak naikin saya. Saya nggak tahu kenapa kamu tidak naikin saya. Padahal kita di akun ini kamu berteman sama saya. Saya minta pertemanan dari kamu. Ya. Kamu bilang tadi Gibran ini dipilih oleh institusi. Institusi yang mana yang dipilih? Yang memilih Gibran yang mana? Kita ingat bagaimana pelanggaran Gibran tentang umur. Sampai kegoblokannya KPU kemarin mengatakan kami tidak tahu kalau Gibran belum berumur 40 tahun. Itu goblok nggak? Nah itu kalau KPU tukang sinak ya, tentu isi otaknya kotor ya. Kalau isi otaknya nggak kotor kan nggak bersinar dia ya, sama si wanita emas. Terus untuk meloloskan Gibran, Taman Usman ini sempat dipecat 2 bulan. Perlu diketahui, Fritz Alorboy ini adalah mantan pendukung Anies di Pilpres 2024. Nah, dan kini sekarang dia telah menjadi buzzer ternak Mulyono dan pendukung setia Jokowi. Dan dia juga sekarang menanggapi keras Purnawirawan Maijen Sunarko dan kawan-kawan yang ingin makzulkan Gibran sebagai wapres. Ia juga mengatakan tak takut dengan kumis tebal Jenderal Sunarko. Dia juga akan melawan para purnawirawan yang ingin makzulkan Gibran. Menurut Fritz Alor, Gibran itu disahkan secara konstitusi. Padahal kita ketahui bersama pencalonan Gibran itu melanggar konstitusi. Ia juga mengatakan kepada Jenderal Sunarko untuk tidak memprovokasi masyarakat untuk menggulingkan si Gibran. Tak tanggung-tanggung, si Fritz Alor ini juga menantang Jenderal Sunarko untuk berdebat soal Gibran. Lah, ngapain memperdebatkan si Gibran? Orang jelas-jelas dia itu sudah melanggar konstitusi. Tak hanya menanggapi Jenderal Sunarko, Fritz Alorboy juga menyentil Purnawirawan Jenderal Fakhru Roji yang dicopot Jokowi dari jabatan Menteri Agama. Sebelumnya, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko mengatakan usulan pemakzulan Gibran dari Wakil Presiden merupakan upaya menyelamatkan bangsa dari nepotisme. Sunarko juga membantah pernyataan Jokowi bahwa agenda politik itu bertujuan menurunkan reputasi mantan presiden ke-7 itu. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu mengatakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memiliki 8 tuntutan yang dibacakan pada 17 Agustus 2025. Salah satu tuntutan itu meminta Presiden Prabowo Subianto memakzulkan Gibran sebagai wapres melalui DPR. Menurut Sunarko,
Sikap Forum Purnawirawan TNI itu merupakan agenda untuk menyelamatkan NKRI dari tangan Jokowi. Jokowi mengangkat putra sulungnya Gibran sebagai wapres dengan melakukan rekayasa konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Itu tujuannya apa? Tujuannya buat apa? Itu ketiga. Keempat, kenapa Ketua MK ini tidak berani membaca map yang dibawa oleh Pak Anies, tidak berani membuka map yang dibawa oleh Ganjar, dan dia memaksa Prabowo Subianto sama Gibran ini harus jadi presiden. Terus institusi yang mana? Institusi yang mana yang milih Gibran untuk jadi wakil presiden? Kita masih ingat bagaimana ucapan Gesela kemarin sebelum dijodohkan sama Gibran oleh Jokowi Dodo. Kata Gisela, Prabowo Subianto tidak boleh jadi presiden. Pertama, umurnya sudah tua. Kedua, Prabowo Subianto pelanggar HAM. Itu yang dikatakan Gisela. Tapi setelah dijodohkan oleh Gibran, oleh Jokowi Dodo sama Gibran, Gisela ini bungkam. Ya, kita nggak tahu di mana suaranya. Apa dia udah mati, apa masih hidup? Siapa bilang Gibran ini dipilih konstitusi? Siapa bilang Gibran ini dipilih secara hukum? Justru Gibran ini melanggar hukum. Karena apa? Dia tidak patuh pada undang-undang. Seharusnya wakil presiden 40 tahun. Tapi Gibran diloloskan oleh Usman, walaupun Usman ini sempat dipecat 2 bulan. Setelah Gibran ini jadi wakil presiden, Usmannya diambil lagi, dimasukkan ke MK. Terus otak monyet kamu di mana? Di mana otak kamu? Ya. Kamu bilang tadi Pak Sunarko katanya melawan Peter. Wajar dilawan, dia kurang ajar. Ya, coba lihat saat debat sama Bung Rocky, apa punya isi otak dia selain nafsunya yang tinggi? Gak ada. Ya, yang namanya perdebatan, munculkan isi otak, ya, pamerkan isi otak kamu, bukan nafsu kamu dan kemarahan kamu. Apa kalian punya isi otak ke situ? Kan tidak. Ya. Kalau cuman untuk mencaci maki orang monyet ya, saya lebih pintar saya. Itu di luar otak saya. Ya, jangankan otak kamu tidak saya caci maki. Ya, sampai tetek bengek kamu saya caci maki. Itu kalau untuk caci maki. Untuk narasi-narasi basi itu di luar otak. Ya. Kamu kurang ajar sama TNI. Saya lebih bisa saya. Ya, untuk merecak otak kamu. Perlu kamu ingat monyet ya, TNI lahir dari kami rakyat. Kami tidak membiarkan siapapun menghinanya. Ya, otak bangsat kamu itu jangan besar mulut di sini. Jangan bawa timur-timur kamu ke sini, ya, karena bukan hanya orang timur yang bisa makan nasi putih di sini. Mau bajingan kamu jangan di sini, mau jadi anjing juga jangan di sini tempatnya. Belagu amat otak kok bangki. Kemarin saya waktu live saya minta naik, malah nggak ditaikin. Isi otak kamu kemana? Oh mau debat, ya? Gue minta naik aja lo nggak naikin, ya? Gue lihat tuh video-video lo. Kalau narasi-narasi basi seperti itu, yang kamu keluarkan itu di luar otak saya, ya? Nggak usah debat sama mereka, sama kita aja di sini, sama saya aja. Saat kamu live tuh kamu naikin saya kalau kamu punya isi otak, ya, jangan cuma teriak-teriak aja, ya. Mulut monyet kamu tuh nggak usah dijual di media, ya, nggak laku, ya. Kalau lawan politik kamu minta naik saat kamu live ya kamu naikin, di situ kamu adu kemampuan otak kamu, ya, biar kamu tidak bergaduh dengan sesama cebong kamu, ya, karena memang sama-sama nggak punya isi otak, ya. Untuk mengukur kemampuan otak kamu itu kamu harus berdebat dengan lawan politik kamu, ya. Jangan bangsat kamu di sini.
saya tidak akan biarkan ya para tentara ya, baik pensiun maupun yang masih aktif, dihina-hina sama orang muka monyet seperti kamu ini ya. Bangsat kamu itu ya, biadab banget kelakuan kamu. Sama aja isi otaknya sama si Peter mana punya isi otak? Coba lihat tuh debat sama Bung Rocky, apa dibawa isi otaknya? Kan tidak ya. Jadi itu aja ungkaunya ya. Lain kali lo lihat saya minta naikin tuh, aturin aja tuh isi otak lo ya. Coba sama saya aja dulu, nanti baru tuh debat sama orang lain ya. Jangan jual bacot aja lo di kandang ya, keluar aja kandang orang lain biar kita tahu kemampuan otak kita ya. Coba aja isi otak lo dulu sama gue ya. Ntar kalau udah lulus tuh gue kirimin lo ya, masuk tuh LC kek, ntar gue kirim nih ke itu, ke Suara Rakyat lah ya. Aduh kemampuan otak lo kalau ada ya. Biasanya ke otak monyet kan kecil tuh kecil kan. Lo jangan kurang ajar sama tentara lo. Saya paling anti ngeliat orang kurang ajar sama tentara saya. Ya, saya cinta banget sama tentara saya. Ya, sama TNI saya, cinta sama beliau saya. Ya, TNI, para prajurit itu lahir dari kami rakyat. Ya, jadi mulut monyet kamu tuh lo nggak usah besar di sini. Kalau mau bangsat kamu bangsat lah. Ya, ya. Kamu harus terima ya. Kalau kamu lagi lab, saya minta naik lo taikin ya, biar lo tahu kemampuan otak lo bangki. Jangan cuma lagi bacot sama cebong lo aja ya. Coba sekali-kali dengan lawan politik ya, biar lo tahu tuh kemampuan otak lo ya. Kalau cuma teriak-teriak kayak anjing, no, suara anjing lebih kencang daripada suara kok ya. Jadi itu aja, siapalah nama lo, yang monyet kayak apa kayak nama lo, mana gue peduli ya. Jadi itu aja ya. Bikin gue nyelek aja soalnya ya.